Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Karyanto. Saya pengajar pada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Saya juga pembina teater Mata Angin dan produsen dramaturgi 1 sampai dramaturgi 18. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada batik itu bukan sekedar evolusi, tapi barangkali berevolusi. Kalau kita lihat perkembangannya dari masa ke masa. Misalnya yang awalnya batik identik dengan sesuatu yang tradisional, orang tua dan sebagainya. Hari-hari ini kita melihat perkembangan yang sangat luar biasa, di mana batik tidak sekedar adaptif terhadap perubahan, tetapi juga bisa dikenakan dan dibanggakan oleh anak-anak muda. Kalau faktor-faktor yang menyebabkan perubahannya tentu ada banyak variabel. Satu diantaranya tentu saja karena kemampuan batik itu sendiri melakukan adaptasi dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para praktisinya. Sementara di sisi lain memang ada usaha-usaha juga dari berbagai pihak untuk lebih mensosialisasikan batik sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Selain hakikat dari batik itu sendiri sebagai bagian dari produk budaya yang tentu saja juga senantiasa berdinamika menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Batik menjadi simbol identitas budaya karena memang realitasnya itu batik berasal dari warisan tradisi nenek moyang. Artinya dia merupakan indigenous culture yang diwariskan kepada generasi berikut. Dan menjadi sorotan dan banyak dibicarakan hari-hari ini barangkali ya karena ini kan ada dua hal yang seolah-olah saling bertentangan. Satu sisi batik itu tradisi, sisi lain K-pop itu kan budaya populer. Sehingga begitu kemudian ada nasir budaya populer, katakanlah K-pop, memanfaatkan batik sebagai sesuatu yang merupakan peninggalan tradisi, menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi kan sorotan terhadap budaya pop itu kan biasanya memang jauh lebih hingar-bingar dibandingkan sorotan terhadap seni tradisi. Saya pikir apapun yang dilakukan terkait dengan adanya konser K-pop yang oleh penyelenggaranya pakai dress code untuk pakai batik baik bagi penonton maupun penampilnya, ini sesuatu yang sangat positif dan pasti memiliki pengaruh yang sangat besar terutama terhadap generasi baru yang sementara ini lebih mengerti gelombang baru terkait dengan budaya baru termasuk yang dibawa oleh K-pop, sehingga dengan dikenakan oleh grup bandnya maupun oleh penonton yang menggemari grup band itu, jadinya kan ada semacam titik temu antara keinginan generasi sebelumnya untuk mengenalkan batik ke generasi sekarang dengan fakta bahwa anak-anak sekarang memang menjadikan bintang K-pop sebagai patron, sebagai kiblat, sebagai role model untuk mereka berbusana, kemudian mengenakan outfit dan sebagainya.
Tentu untuk bisa mengukur dampak positifnya secara sustain itu butuh waktu yang lama. Tapi paling tidak dalam jarak dekat itu satu, publisitas. Dengan adanya batik yang dipakai oleh teman-teman dari Korea dengan K-popnya itu, publisitas terkait dengan batik itu menjadi lebih masif. Itu tentu keuntungan yang pertama. Tapi juga kita tidak boleh lupa bahwa sebenarnya dalam forum-forum resmi internasional hal seperti itu juga sudah dilakukan. Kita melihat bahwa dalam KTT ASEAN, dalam KTT APEC dan sebagainya, kita selalu melihat bahwa banyak pemimpin negara ketika ber-KTT di Indonesia itu mereka juga menggunakan batik. Itu juga pasti menginfluence dan mempengaruhi banyak orang terkait dengan posisi batik yang semakin hari seakan-akan semakin banyak diterima oleh banyak kalangan. Sesuatu yang positif, artinya kan jadinya tadi apa yang tadinya seolah-olah tradisi itu sulit untuk bisa bermetamorfose untuk mengikuti dinamika perubahan selera zaman itu kan terbantahkan. Bahkan hari-hari ini tidak sekedar dipakai oleh grup band K-pop, kita tahu bahwa salah satu pembalap yang akan membalap di Mandalika, Alex Rin itu juga livery dari mobil Honda LCR-nya itu juga menggunakan motif batik. Artinya kan batik itu semakin dikenal oleh banyak kalangan, apalagi lagi-lagi seperti K-pop, seperti MotoGP ini kan resonansinya itu tidak sekedar di tingkat regional, tapi juga memang resonansinya sangat global. Tentu sangat baik dan sangat positif, artinya media sosial itu kan kalau mau jujur merupakan salah satu cara anak-anak muda generasi masa kini itu berekspresi. Bahkan barangkali kalau kita mau survei, mereka lebih banyak mengasup media sosial dibandingkan media-media mainstream. Artinya kalau kemudian gerakan batik masif ada di media sosial, tentu peran media sosial, peran teknologi untuk mempengaruhi animo publik terutama generasi muda untuk kembali mencintai batik, kemudian kembali menginovasi batik, tentu akan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan batik ke depan. Lembaga pendidikan, katakanlah seperti kampus itu kan punya tanggung jawab tiga, tridharma itu kan ya. Jadi ada pendidikannya, ada penelitiannya, ada pengabdiannya. Tentu saja kalau ditanya apa kontribusinya ya bisa dari tiga-tiganya. Tentu kita bisa meneliti misalnya terkait tren yang disukai oleh anak-anak muda terkait batik misalnya, yang motifnya seperti apa, yang cuttingnya seperti apa. Artinya kan mereka menggunakan batik bukan sekedar karena batiknya, tapi juga mungkin teknik cutting, pola model-model yang ada juga perlu di riset. Artinya ada peluang riset di dalamnya. Kemudian juga karena kita juga melibatkan tiga tadi, secara pendidikan kita tahu juga bahwa salah satu cara untuk memperkuat kepribadian dan identitas nasional itu kan kita memang diminta untuk semakin menggali nilai-nilai tradisi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang. Dan itu kan sudah dilakukan dalam pendidikan-pendidikan karakter, seperti misalnya di banyak lembaga pendidikan termasuk di kampus kan ada hari batik. Hampir semua fakultas itu juga ada kewajiban untuk mengenakan batik di hari-hari tertentu. Itu juga bagian dari pembiasaan. Dalam hal pengabdian juga begitu. Barangkali lembaga pendidikan bisa terlibat misalnya di dalam bagaimana mengedukasi para perajin batik supaya batik-batik yang mereka produksi
dari sisi motif, dari berbagai sisi yang ada itu bisa match, bisa klop dengan kebutuhan dan selera anak-anak sekarang. Nah, itu yang terpenting. Jadi gini, kita boleh bersemangat untuk mengglobalkan apa yang lokal seperti batik itu, tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah kita jangan kemudian kehilangan jati diri kita sebagai produsen batik. Artinya memang ada hal-hal yang filosofis di balik batik. Selain di situ orientasinya ekonomi, katakanlah terkait dengan produksi jumlah kain batik, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa di balik batik itu ada filosofi-filosofi tertentu yang terkait dengan nilai-nilai tradisi yang tetap harus dipertahankan. Artinya apa? Batik boleh adaptif, batik boleh inovatif, tetapi untuk hal-hal yang esensial, katakanlah kita tahu ada corak-corak yang klasik seperti parang rusak dan sebagainya, kawung dan sebagainya, itu tidak boleh dilupakan oleh generasi-generasi berikutnya. Kata kuncinya konsistensi, supaya ini jangan sekedar menjadi sesuatu yang sifatnya sporadis, tetapi menjadi sesuatu yang masif, terstruktur, dan ada strategi di baliknya supaya momentum ini tidak lepas. Artinya apa yang sekarang terjadi dengan adanya, yaitu tadi yang saya sebutkan, mohon maaf saya sebut merek, LCR Honda itu pakai livery dari batik, itu kan artinya kita memperluas segmentasi batik. Jadi kalau konsistensi ini terus dilakukan ke dunia hiburan di K-pop yang suka olahraga dan kemudian di bidang-bidang yang lainnya, maka batik itu semakin lama ya akan semakin mendunia. Karena lagi-lagi kalau kita lihat faktanya terkait dengan persoalan ikon kepemimpinan dunia, itu juga hampir semua sudah pernah kita perkenalkan dengan batik, karena kebetulan beberapa tahun terakhir kan beberapa event dunia, pertemuan para pemimpin dunia itu banyak dilaksanakan di Bali dan di Jakarta. Batik merupakan salah satu peninggalan tradisi yang sampai hari ini masih kita bisa rasakan eksistensinya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua, utamanya generasi muda, untuk tidak sekedar mewarisi apa yang sudah ada dari nenek moyang kita, tapi berinovasilah supaya nanti anak-anak muda hari ini juga mewariskan batik yang lebih esensial dan bisa diterima oleh generasi-generasi berikutnya. Karena memang hakikat budaya itu kan selalu dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Cukup. 3, 2, 1.